Ini adalah Masjid Merah Mukhlas Siddiq yang berada di Pasuruan, Jawa Timur. Ya, masjid ini memang sesuai namanya Masjid Merah karena lihat aja sendiri kalau masjid ini berwarna merah loh. Siapa nih di antara kalian yang udah pernah datang ke masjid ini? Nah, bahkan setelah ke Masjid Merah Mukhlas Siddiq, kita datang ke Masjid Cengho yang juga berada di Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Ya, masjid ini memang sangat unik dan luar biasa ya guys ya. Berbicara soal masjid unik, ternyata di Indonesia ada loh beberapa masjid dengan arsitektur yang unik di Indonesia. Sepertilah gambar-gambarnya. Kalau kalian pikir kalau ini bangunan lain ya, mungkin kalian harus tahu deh kalau ini adalah masjid terunik di Indonesia. Yuk kita simak ya guys ya, di mana dan apa aja nama masjid ini. Oke, yang pertama adalah Masjid Raya Sumatera Barat. Wah, unik banget ini masjidnya. Ya, masjid terbesar dan menjadi ikon wisata religi Sumatera Barat ini berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman, Padang. Masjid ini relatif baru, diresmikan pada 4 Januari 2019 lalu. Uniknya masjid ini tidak mempunyai kubah loh. Bangunan atapnya menyerupai kain yang tengah diangkat dari keempat sudutnya sehingga membentuk seperti atap rumah gadang khas Sumatera Barat. Dindingnya juga penuh dengan ukiran bermotif kain songket yang didominasi warna merah dan emas. Di sekeliling masjid terdapat taman yang luas dan indah untuk beristirahat. Wah, luar biasa banget ya guys ya. Masjid unik kedua adalah Masjid Agung An-Nur di Pekanbaru, Riau. Ya, masjid ini dikenal karena arsitekturnya menggabungkan gaya Arab, Melayu, Turki, dan India. Wow, pengaruh Arab dapat dilihat dari bentuk kubahnya yang bulat dikombinasikan dengan warna biru dan kuning khas Melayu. Dan keempat menarannya juga runcing mencirikan gaya Turki dan terhubung ke bangunan utama melalui selasar. Kolam air mancur panjang dan taman yang sangat luas di depan masjid membuat masjid ini tampak seperti miniatur Taj Mahal di India. Wah, keren banget ya guys ya. Kira-kira siapa nih di antara kamu yang udah datang ke Masjid Agung An-Nur di Pekanbaru Riau ini? Ini juga nggak kalah uniknya nih, yaitu Masjid Perahu di Tebet, Jakarta. Lah, gimana ceritanya ya sebuah perahu bisa terdampar di tempat masjid di tengah-tengah sebuah perkampungan? Ya, ternyata ini karena orang yang membangunnya, Kiai Haji Abdurrahman Mas'ud, terinspirasi dari kisah Bahtera Nabi Nuh. Masjid yang dibangun tahun 1963 dan aslinya bernama Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman ini ada di Jalan Kasablanka, Tebet, Jakarta Selatan. Karena letaknya di gang sempit, para pengunjung hanya bisa mencapainya dengan berjalan kaki. Perahu itu digunakan sebagai tempat berwudu dan juga kamar mandi. Sedangkan bagian atasnya untuk rapat pengurus alas sholat, imamnya tidak memakai sajadah tapi hamparan batu kiok. Di beranda belakang masjid juga terdapat Al-Quran raksasa berukuran 2 x 1 meter. Wow, luar biasa banget ya guys ya. Bagi warga Jakarta pasti udah tahu yang namanya masjid ini. By the way, yang di luar Jakarta udah tahu belum masjid ini? Kalau belum, silahkan mampir ke masjid ini ya. Unik banget loh ini. Nah, selanjutnya adalah Masjid Dian Al-Mahri di Depok, Jawa Barat nih. Orang lebih mengenal masjid ini sebagai Masjid Kubah Emas loh. Sebabnya, masjid ini memiliki 3 kubah berlapis emas yang sangat indah. Kelima menaranya juga memiliki kubah emas serupa sehingga membuatnya semakin terlihat indah dari kejauhan. Bagian dalam kubah utama juga gak kalah kerennya loh, karena berhias lukisan awan bergaya alfresco seperti yang biasa ditemui di langit-langit bangunan istana di Eropa. Wah, kalau kayak gini sih masih ini unik banget ya arsitekturnya ya guys ya. Bagi warga Depok pasti udah pernah sholat di sini kan? Lihat deh gambar ini. Kalian pasti bingung kan?
Tapi tahu nggak sih, ini adalah Masjid Al-Irsyad di Bandung, Jawa Barat. Ya, unik banget emang. Masjid yang berada di Kota Baru Parahyangan pada larang ini juga tidak mempunyai kubah. Bentuk bangunannya seperti kubus raksasa dengan garis-garis lubang di dindingnya yang membentuk kaligrafi 3 dimensi 2 kalimat syahadat. Desain ini oleh sang arsitek Ridwan Kamil yang sekarang menjadi Gubernur Jawa Barat dimaksudkan untuk memaksimalkan keruangan masuknya udara dan cahaya alami ke dalam masjid. Atap ruangan utama masjid juga dihiasi 99 kotak lampu yang melambangkan Asmaul Husna atau nama-nama Allah. Wah, bagi warga Bandung yang sudah pernah sholat di sini pasti kagum ya melihat masjidnya ya. Selanjutnya adalah Masjid Agung Jawa Tengah di Kota Semarang. Masjid ini memadukan desain rumah tradisional limasan Jawa dengan arsitektur Islam dan Romawi. Pelataran depannya dilengkapi 6 payung raksasa seperti yang ada di Masjid Nabawi, Madinah. Payung-payung ini dikembangkan saat sholat Jumat untuk melindungi jemaah dari panas dan hujan. Batas pelataran ini dilingkupi 25 pilar bergaya Koloseum Roma yang berbentuk busur lengkung. Sebuah menara besar yang ada di halaman masjid dan tingginya 99 meter. Menara ini bisa dinaiki hingga puncaknya. Lantai pertama menara ini menjadi studio radio dan TV, sedangkan lantai 2 untuk museum. Masjid ini juga dilengkapi penginapan untuk berziarah dan taman depan yang luas. Selanjutnya adalah Masjid Agung Tuban, Jawa Timur. Keunikan masjid ini terletak pada desain pintu-pintu lengkung dan ukiran-ukiran dindingnya yang mirip dengan masjid-masjid di Iran dan negara-negara Asia Tengah. Masjid ini dibangun tahun 1894 dengan arsitek orang Belanda P.O.H.M. Toxopeus. Kubahnya berwarna biru dan kuning, dilengkapi menara tinggi dan runcing di keempat sisinya. Bersebelahan dengan masjid ini ada kompleks ziarah makam Sunan Bonang, salah satu dari wali 9 yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Siapa sih di antara kalian yang udah pernah datang ke Masjid Cengho yang ada di Pandaan, Pasuruan? Ya, nggak cuma di Pasuruan kok, ada juga Masjid Cengho di Surabaya. Laksamana Cheng Ho adalah seorang utusan dari dinasti Ming di Cina yang pernah berkunjung ke berbagai daerah di Nusantara pada abad ke-15. Cheng Ho dipercaya turut menyebarkan agama Islam sehingga tidak sedikit tempat yang dikunjungi dibangun masjid. Salah satu masjid Cheng Ho di Surabaya. Bangunan masjid ini seluruhnya mengadopsi gaya arsitektur Cina dengan dinding tembok bata berwarna merah. Kubah masjidnya pun berupa pagoda bertingkat-tingkat seperti yang sering kita temui di bangunan kelenteng. Wah, unik banget ya guys ya. Selanjutnya adalah Masjid Tibanturen di Malang. Masjid ini dibangun tanpa memakai jasa arsitek, melainkan oleh para santri dari pesantren Biharu Bahri Asali Fadlailir Rahmah yang lokasinya satu kawasan dengan masjid ini. Gak heran jika masjid yang berlokasi di pemukiman padat ini terlihat kurang beraturan. Uniknya masjid ini memakai keramik warna biru seperti porselen kuno Cina untuk ukiran dinding-dindingnya. Namun menara-menaranya yang tinggi runcing mengingatkan kita pada kuil-kuil Hindu Tamil di India Selatan. Wah, menarik nggak sih? Terakhir, Masjid 99 Kubah di Makassar. Masjid yang diresmikan pada 12 Maret 2022 ini punya nama resmi Masjid Center Point of Indonesia. Lokasinya di sebuah lahan reklamasi di pantai Losari, Makassar. Bangunan masjid berbentuk seperti piramida yang mengerucut ke atas. Namun di puncaknya terdapat kubah besar. Dindingnya dihias dengan 99 kubah warna terakota berlapis-lapis 9 tingkat. Itulah 10 masjid berarsitektur unik di Indonesia yang mungkin bisa kalian datangi. Nah, kira-kira masjid mana yang paling unik?
Nah, pada tahu nggak sih gimana cara bikin rumah panggung di Minecraft? Tapi ini agak lain ya guys ya, rumah panggung yang satu ini, karena ini bisa dibilang ya gimana gitulah. Ya, kalian akan tonton ini dan pasti tahu bagaimana cara membuat rumah yang agak lain. By the way, aku udah catat notnya ya guys ya, bagi yang gimana gitu pokoknya. Tunggu guys sesaat lagi untuk melihat hasilnya bagaimana.